warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mensosialisasikan tentang pentingnya etika digital dan privasi keamanan data. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Badran Syafim. Nama saya Muhammad Fahad Mustafa. Nama saya Muhammad Kasif Fatan. Nama saya Najma Waifa. Pendahuluan. Etika digital merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi dan internet. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah diakses dan dibagikan, etika digital menjadi sangat penting untuk menjaga interaksi yang sehat dan bertanggung jawab di dunia maya. Contoh kasus nyata dalam dunia maya. Yang pertama ada plagiarisme. Plagiarisme adalah penggunaan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat. Ini adalah bentuk pelanggaran etika digital. Sering terjadi di kalangan pelajar dan profesional yang mengambil konten dari internet tanpa izin atau pengakuan, yang dapat merusak reputasi dan integritas individu maupun institusi. Yang kedua, penyebaran hoax. Penyebaran hoax ini dapat menyebabkan kerugian yang serius, termasuk menimbulkan kepanikan publik atau merusak reputasi seseorang. Misalnya seperti penyebaran berita hoax tentang akan tutupnya sel di seluruh Indonesia. Berita ini menimbulkan kepanikan kepada pengguna sel dan juga menimbulkan keributan di dunia maya. Lalu yang ketiga, cyberbullying. Ini adalah bentuk intimidasi yang sering terjadi melalui platform digital, yang dimana individu atau kelompok menyerang orang lain secara berulang. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% remaja Indonesia pernah mengalami cyberbullying, seringkali dipicu oleh penyebaran hoax. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental korban, tetapi juga menyebabkan konsekuensi tragis, seperti depresi atau bahkan bunuh diri. Lalu selanjutnya, pentingnya etika digital. Etika digital sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat melindungi individu, dapat membangun kepercayaan, dan dapat mendorong tanggung jawab. Secara keseluruhan, penerapan etika digital sangat krusial untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan positif bagi semua pengguna. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa contoh cara untuk cara menghargai karya orang lain. Yang pertama itu kita bisa menghindari plagiasi. Kita tuh harus selalu memastikan untuk tidak menjiplak karya orang lain. Ini tuh termasuk tidak hanya untuk teks, tidak hanya untuk penyalin teks, tapi juga menyalin ide atau meniru konsep orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat kepada pencipta aslinya. Dan yang kedua itu memberikan kredit yang sesuai saat menggunakan karya orang lain, seperti gambar atau tulisan. Penting kan nama pemilik asli dan sumbernya. Misalnya jika kita menggunakan foto dari seorang fotografer, sebutkan nama mereka dan tautkan ke situs web mereka jika memungkinkan. Yang ketiga itu kita harus mencari izin sebelum menggunakan karya yang dilindungi hak pencipta. Selalu cari izin dari pemiliknya. Itu harus ini bisa dilakukan dengan cara menghubungi email mereka yang ada di media sosial mereka untuk meminta izin resmi. Yang keempat itu menggunakan konten berlisensi terbuka. Kita harus memanfaatkan konten yang tersedia di bawah lisensi Creative Commons. Konten ini seringkali dapat digunakan secara gratis dengan syarat tertentu, seperti memberikan kredit kepada atau tidak mengubah karya tersebut. Terus kita bisa berpartisipasi dalam diskusi dan kolaborasi. Kita bisa nih ajak pencipta untuk berbagi pengalaman mereka dalam acara seminar. Ini tuh nggak hanya menghormati karya mereka, tetapi juga bisa memberikan mereka platform untuk berbicara tentang proses kreatif mereka.
Saya ingin mensosialisasikan pentingnya privasi dan keamanan data pribadi. Nah, topik yang satu ini sangat penting karena dalam kehidupan digital kita, yaitu privasi dan digital keamanan pribadi ini, menjaga privasi itu bukan hanya sekadar pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Mari kita lihat mengapa hal ini sangat penting dan bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dari itu. Yang pertama itu risiko pembagian informasi sensitif. Yang pertama itu ada risiko kecurigaan identitas. Penjahat siber dapat menggunakan informasi pribadi yang menyamar sebagai Anda dan melakukan tindakan yang merugikan. Yang kedua itu penipuan finansial. Informasi keuangan yang bocor dapat digunakan untuk mengakses rekening bank atau kartu kredit Anda. Yang ketiga itu gangguan privasi. Informasi pribadi yang dibagikan bisa disalahgunakan untuk mengganggu atau mengintimidasi seseorang. Tidak menyebarkan hoax atau berita palsu. Untuk memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi, berikut ada beberapa tips yang dapat diikuti. Yang pertama, gunakan aplikasi dan situs pengecekan fakta, seperti Hoaxbuster Tools, aplikasi yang membantu memverifikasi berita dan gambar. Lalu yang kedua, ada cekfakta.com, situs kolaboratif yang menyediakan informasi yang terverifikasi. Lalu yang ketiga, ada chatbot Kalimasada, layanan WhatsApp untuk memeriksa informasi secara langsung. Lalu yang kedua, bisa memverifikasi gambar. Memverifikasi gambar ini bisa menggunakan Google Image untuk melakukan pencarian gambar dan menemukan sumber asli atau versi yang telah diedit. Lalu yang ketiga, prinsip cek, recheck, dan cross-check. Selalu melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diterima sebelum membagikannya. Berperilaku sopan di dunia maya. Media sosial memang memberikan kita kebebasan bagi penggunanya, namun bukan berarti bebas pula dalam beretika. Sebagai pengguna, kita harus selalu menjaga etika, sopan santun, dan selalu bersikap hormat kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita, serta menghindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Selain itu, cara menyikapi penggunaan media sosial secara bijak, yakni agar selalu waspada dan jangan langsung percaya. Tidak perlu mencantumkan informasi secara detail, serta jangan asal memposting konten. Etika dalam menggunakan media sosial tidak hanya penting untuk menjaga keharmonisan online, tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari dampak negatif yang mungkin timbul, seperti penyebaran informasi palsu, konflik sosial, dan pelanggaran privasi. Bijak bermedia, aman bersama. Jadi pengguna digital Yang bertanggung jawab.